Hai kaum rebahan, selamat datang di kelas rebahan sepele tapi berkualitas. Teng tereng teng teng. Ceng dum Tereng tereng teng. dum dum Tereng tereng teng teng. dum tak tak dum Teng tereng teng teng. dum dum Tereng teng teng. Tereng teng teng. Teng tereng teng teng. dum Kayak sebelum. Oke. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, orang ganteng di orang yang Proko. Dan ini Adip. Adip apa sih namanya kamu? Adip Fauza. Kalian saya Adip Patidoken. Nah, kali ini saya dan Adip ingin bertanya-tanya kepada kalau ibarat kita tuh suhu kita. Jadi orang-orang terlama di komunitas kita. bukan Ada Celsius. ada Kang Fahri dari divisi jurnalis dan Ahadi apa? Dari dari makhluk gaib. enggak Saya dia foundernya sama. Founder couple Dia ya. founder. Serap energi negatif di sini. Dan ini Tim Hore. tim Saya Hore. Tim Hore. Enggak, bukan. Ini co-founder Kopel. Waduh. Jadi Berat, Ahadi berat, dan Kang Amin ini bersama-sama membangun komunitas ini. Kalau jangan sedih gitu dong. Ini Canggih mulai yang mangga sedih. Jadi kumaha. Lanjut San. jadi kita di sini tuh pengen nanya nih ya kepada suhu kita nih. Kalau di suatu komunitas tuh apa sih yang bikin memperkeruh atau enggak kayak ibaratnya apa ya bikin komunitas itu bubar atau enggak pecah belah lah. Nah, jadi gimana sih caranya gitu biar komunitas bisa bertahan? Santai. Oh Kang Adi jawab. Coba Kang Adi. Kuat ilmunya. Gimana? Baik. Sebelum kita berbicara mengenai kehancuran ya, di komunitas, kita harus ngobrolin dulu bagaimana kita memperhatikan dulu. Karena sebelum ada perpisahan bakal ada pertemuan. Bener sekali benar. Bedanya organisator mah Harus keren banget sih. Di Pranoewu Organisator Apa sih kamu Adip? yang jelas lanjut. ketika kami membentuk Kopel itu salah satunya adalah takdir ya. Terus kedua nasib. Ketiga adalah frekuensi yang sama. Jadi ketika kita bertemu terus menyatukan frekuensi visi misi kita, terus satu aliran, satu wadah, di situ Jangan sedih. disitulah kita semakin maju dan komunitas tidak akan berjalan secara lancar dan bertahan karena bakal ada hukum alam juga gitu. Ada orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kita. sangat yang bisa memarahin. Ada orang-orang yang memang tidak serak dengan apa Ya. yang kita lakukan. Baik, cuman ya kan di satu komunitas itu emang banyaklah pendapatnya beda-beda. Cuman di setiap komunitas tuh ada aja yang dia emang beda pendapat, cuman bersikeras gitu bertentangan banget sama kita ini. Nah, Gimana dia yang kamu? bikin duri itu. Gimana ngatasinnya? Gimana? biar dia tuh ikut kita biar nggak ini banget lah. Oh, biar nggak ngerusak lah ini. Nah, benar. Nggak ngerusak apa Nggak yang ngerusak. udah tujuan awal Nah, dibentukan itu. soalnya Ya. ada lah kayak gitu kan pasti setiap Suka komunitas ada, tuh suka iya. ada. Benar-benar suka ada. Tapi kan kembali lagi apa yang udah kita tentuin di awal jangan sampai ngerubah hal itu. Kalaupun misalnya ada seseorang, satu atau dua orang yang pengen ngerubah, ya kita harus bisa mengingatkan dia. Ya jangan sampai hanya karena satu orang atau dua orang tujuan awal yang udah kita tentuin Diatur loh, dikonsep banget mateng nih. udah kayak konsep matang-matang tiba-tiba harus hancur. Tiba-tiba Ya, Cinta ada. jadi kan tidak
enak gitu. Iya benar sekali. Ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak gitu mah ya kita rangkul dulu, Pukul. kita ingetin dulu, Enggak. kita baku hantam, kita kecup keningnya, babet. Nah, kalau dari Kang Fahri gimana nih? Suhu gimana? Masih pertanyaan. Iya, tadi saya tanyakan ke Saya juga dia Amin. diam-diam kecepirit. Kenapa? Saking terharunya. ya gimana cara ngatasin orang yang berbeda pendapat yang inilah bisa dibilang itulah itulah. Ya. Ini jawaban serius apa bercanda? bercanda Bercanda aja lah, jangan serius. Soalnya kalau serius ditinggalin. tisu. Biar bisa ngelap di dada. Kok dadah? Aduh, ngomong apa tadi? Oh iya, jadi balik lagi ke awal dibentuknya sebuah perkumpulan atau komunitas. Kalau sekiranya yang berbeda itu, tapi harus dilihat dulu itu yang bedanya meluruskan Betul. atau membelokkan gitu kan. Iya. Kalau misalnya meluruskan bagus gitu kan, jadi Bagus sebuah lah, ya jadi pengingat kembali dibentuknya awal. Tapi kalau membelokkan lebih baik istilahnya SP1 lah, peringatan. Kalau misalnya masih tetap, lebih baik keluarin satu penyakit daripada menyebar ke benar-benar. Iya. terus tehnya. Serius deh, tapi ya bagus banget nih. Betul. Nah, Sangat memotivasi Iya. umat Motivasi. manusia. Soalnya saya juga sebelumnya nggak di organisasi, jadi kayak perkumpulan nih, kita kan misalnya suruh kelompok, jadi udah bener-bener mateng. Dia Diangkat tuh- nggak? Hmm? Diangkat. Enggak. Dibalik. Ini jangan-jangan kelompok tugas IPA nih. Pokoknya tugas kelompok lah bikin sesuatu. Cocok tanam. Bukan. Ya pokoknya tugas Itu kan? aja dari guru. Nah, si orang itu dia beda pendapat, cuman dia tuh dikasih tahu tuh kayak paling bener banget gitu. Nah, kita tuh bingung kan ini harus diapain Oh, kan? si itu ya. Dipukulin kasihan, Betul. didiamin ngelunjak. Jadi ya udah paling selalu dah lu mau gabung atau enggak. Ya Tahu paling gitu lu, doang parah sih. lu. Nah kalau gua sih itu dimusuhin biasanya. Biarin aja. Dimusuhin dah, biarinnya selalu dah. Tapi kalau di gua itu disantet. Enggak, kalau kita tuh orangnya nggak tegaan. Santri emang beda Sebenarnya cuman pengen mukul lah, cuman kasihan mukanya juga udah hancur. Tapi hal yang harus kita petik adalah ketua ataupun pengurus dari ruangan itu memiliki kebijakan yang benar, Iya, benar. untuk menyerap aspirasi atau ide yang katakanlah merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu. Nah, aku siapa gerangan? Nah, kita sebagai orang yang masuk organisasi tentunya harus bertanya kepada diri sendiri dulu mau ngapain masuk organisasi itu. Iya. Berani nggak kita membuka kacamata kita? Kacamata dalam arti ini kacamata sudut pandang gitu. Sudut pandangku tentang mereka. Nah, ketika Kang Adi pakai kacamata merah, Kang Amin hijau, Kang Fahri biru, ente hitam, ente kalau melihat ke depan warnanya kan apa? Tadi hitam. Hitam. Ente apa? Hijau. Ente apa? Biru. Iya, Merah. merah. Nah, itu ketika teman-teman berangkat dari rumah ataupun diri masing-masing dan masuk ke dalam sebuah komunitas atau organisasi, harus mengikuti kacamata yang ada di komunitas itu. Jadi bukalah kacamata teman-teman masing-masing, melihat keindahan di depan adalah warna yang warni. Asli ini coachnya Suhu Koppel. The best 2000 dari 2016. Since 2016. Nah, jadi Ini 2024 saya udah Bupati pada denger kan. Siap. Terselubung sekali. Ada minat terselubung memang. Jadi teman-teman semua udah dengar ya dari tadi. Masukan kalau misalnya di setiap organisasi itu kalau ada yang duri lah istilahnya, harus gimana ngadepinnya gitu. Ini Adipat dulu kan ada tambahan nggak? Cepat Ini itu. host ya. Oh, dia host. Gimana sih diam terus sih, saya terus ya tadi saya ngomong. Ketawa bayar enggak? Tahu Minum, nggak bisa makan. nanti di sini pecat aja. Lagi Gak guna, pilek. gak guna. Lagi pilek, lagi pilek. Gitu. Nah, paling saya pengen nanya ke Tambahannya nanya loh.
Iya, jadi tidak pernah makan. Tapi ingin menanya lagi. Nanya lagi. Baru sekali. Kalau misalkan komunitas kan pasti ada tujuan dan makna di balik pendirian komunitas tersebut. Ada yang menuju ke sosial, ada yang menuju ke uang, ada yang menuju ke hewan gitu kan, ada yang menuju ke alam. Ya kayak komunitas, pegiat. gitu kan. Nah, kalau ada salah satu anggota yang masuk ke komunitas tersebut dengan definisi makna dari komunitas dibangun tersebut seperti ini misalkan, terus si anggota itu masuk dengan membawa prinsipnya yang berbeda dan seperti bersikeras untuk membuat komunitas tersebut menjadi seperti itu gimana? Ya itu kembali lagi ke kepengurusan, kekuatan kepengurusan itu. Ya itu tadi, ketika kamu mau masuk ke dalam satu ruangan itu ya kamu harus membuka kacamata atau menyatukan persepsi yang disepakati bersama lah istilahnya. Nggak bisa, kita emang tidak bisa merubah kacamata orang sekitar kita, cuman kita harus melihat atau harus membentuk satu pertunjukan yang bisa ditonton bareng-bareng gitu aja sih. Ya, jadi gimana kalau misalkan kan salah satu anggota ini ya yang punya yang tadi bisa kita sebut Duri itu, dia kan udah masuk ke komunitas itu misalkan sudah lama mengikuti prinsip dari komunitas itu gitu kan, seperti itu, terus ikut kegiatan bersama dengan anggota lainnya, dengan pengurus lainnya, membangun kenangan bersama. Aduh, kesini saya kalau bahas kenangan. Nah, terus dia itu mulai menyimpangnya itu setelah semua itu gitu. Kan misalkan kalaupun kita sebagai pengurus atau anggota yang emang ingin tegas, tapi kan dia itu kan eta babaturan orang geus lila babarengan gitu, asa kumaha gitu. Gak enak gitu oge babaturan orang gitu kan. Berarti ini jawabannya sama pengurusnya. Kang Pari gimana? Gimana cara menyikapinya sih itu? Menyikapi orang yang ingin merubah tadi itu. Iya, datang. Tapi nunggu udah lila. Iya, sedangkan orang itu kan sudah membuat kenangan bersama kita. Gimana ya, bisa dibilang ya itu harus ada satu kebijakan udah pasti gitu kan, kepengurusan. Kedua, omongin baik-baik gitu kan. Tujuan yang tadi itu loh yang dibahas, tujuan awal gitu kan. Ya, lagi pilek, adiknya lagi sedih ya. Saya Aduh, gimana tadi? Lagi bilang, sorry. Nah, ibaratkan gini, anggaplah sebuah komunitas itu sebuah keluarga gitu kan, dimana di situ ada aturan yang harus diikuti. Dimana aturan itu dibuat oleh kepala keluarga. Anggaplah pengurus ini kepala keluarga. Jadi kalau misalnya dia masih tetap jadi cucuk, kita cut dia itu sebagai anggota aja. Tapi untuk pertemanan, apalagi sudah lama, ya nggak jadi masalah. Kalau misal berpikir secara profesional gitu kan. Ya, betul. Kayak misalnya, anggap Adit saya keluarkan karena melanggar sesuatu hal misalnya, yang sampai harus dikeluarkan. Tapi di luar kita tetap berteman. Yang dikeluarkan hanya komunitasnya itu atau seragamnya gitu. Ya benar sih, kalau di komunitas itu nggak boleh ada kata baper ya. Iya pasti. Jadi nggak boleh kata ada baper. Itu lebih banyak daripada berperan. Soalnya kalau baper mah bentar, nggak ada masih teman. tambahan. Ada tambahan pertanyaan. Pertama, oke. Udah kayak soal gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, dari Kang Pari sendiri ada gak sih ketakutan seperti kan circle dia itu kan bukan kita aja punya, dia juga kan mungkin ada circle lain, punya lingkungan lain, ruang lingkup lain. Apakah ada ketakutan ketika setelah dia dikeluarkan terus membicarakan hal-hal yang buruk tentang komunitas tersebut? Itu gimana cara menyikapinya juga? Namanya hidup, orang datang dan pergi itu udah hal yang biasa gitu kan. Nggak usah takut. Kalau misalnya masalah, kalau kayaknya ya berarti ya iya. pergi.
Sabar weh. Ini Mika turun. Kalau misalnya dia pergi terus dia mengatakan sorry. Dia bisa keluar tuh. Jahat sih, jahat. Kan nggak jawab di sini. Ya tadi pengen jawab gak jadi terus. tiap nggak jawab ayak we keluar. Lanjut. Konten 30 menit bisa jadi 5 jam. sorry. Iya, untuk misal gitu kan keluar berbicara hal yang buruk, simple sih. Untuk kayak gitu nggak usah ditanggepin, semakin ditanggepin mereka malah semakin senang. Mereka direspon, mereka merasa diberi panggung, pay attention ke mereka. Kita kan ya udah biarkan orang lain menilai kita secara objektif, secara mereka biar mereka kenal gitu kan. Kecuali kalau emang mereka yang bisa dibilang otaknya ya terbuka. bukan malah yang yang kurang kurang yang terbuka sempit. ya, yang baru dengar katanya pun dia udah Langsung menyimpulkan. percaya. Kalau itu ya udahlah, biarin, nggak apa-apa lah. Ya udahlah ya. Tiap orang punya pemikiran yang beda-beda. Ada yang langsung konfirmasi bener apa enggak kayak gini-gini. Ada yang ngejudge berarti Kopel gini. Betul. Tinggal balik lagi kita menyikapinya aja. Makanya minum teh gelas. Bikin santuy. Udah habis ya. Sponsorin kita ya. Betul sekali. Bener sih kalau di komunitas mah kalau ya bablas aja gitu. Kalau kita juga santuy, dihidupin sama mereka kan. Ya, dibebaskan gitu ya. Ada gak ada mereka juga kan kita tetap jalan. Betul sekali. Jadi Ngapain di perbedaannya komunitas itu lebih terbuka, free ya, friendly. Karena kalau misalnya kita nggak Tidak bisa ada profesional, ART, pedoman ya. fleksibel kita. karena kalau misalnya kita nggak bisa profesional, hal pribadi pun bisa dibawa-bawa. Betul sekali. Gitu. Hal Kecil. hal kecil pribadi pun bisa dibawa ke komunitas. Sebaliknya dari hal masalah di komunitas bisa dibawa ke hal pribadi. Kalau Itu tidak yang lebih profesional, Itu sih bahaya bener. Masalah yang kayak gini lebih bahaya. Jadi bisa yang merusak. harusnya ada masalah di circle di komunitas malah dibawa keluar kan, Iya. berarti secara tidak langsung dia tidak profesional. Nah itu kualitas profesional itu sebetulnya dibentuk di dalam komunitas. Benar sekali itu. Jadi Ya gitulah pokoknya bener ini. Kata-kata itu Ini salah. Ini salah. Oh, gitu. Cuman ini jadi seperti quotes itu the best lah. membangun karakter ya. Akhirnya ngomong bener tuh. Bener Bang. Iya, jadi di komunitas itu lebih ke bagaimana teman-teman tidak dikekang sebetulnya, cuman ya konsekuensi ketika Anda teman-teman dituntut ya mungkin ya dengan katakanlah target-target yang udah dibangun di Kopel, ya itu harus diikuti gitu. Salah sendiri kan awalnya pengen ini, pengen itu. Ya. Betul. Kalau udah konsekuensi ya udah aturannya kayak gitu. Kalau misalnya kamu masuk ke dalam sesuatu Harus pasti kamu harus ikutin aturan yang berlaku. Nah. Jadi kalian nggak boleh semena-mena. Hidup itu semua banyak aturan, walaupun ya orang Indonesia mah aturan ada karena untuk dilanggar. Betul. Tapi nggak gitu juga maksudnya kan. Tapi aneh juga sih ya ketika dia ingin masuk komunitas tersebut ya, masuk ke Kopel misalkan, tapi enggan untuk mengikuti ini itu, enggan untuk disuruh untuk dituntut untuk seperti ini seperti itu. Padahal kan itu dia ingin masuk Kopel, berarti dia suka dengan dalam-dalamannya ya. Ya tapi kan Aja lah. setiap orang beda-beda. Setiap Tapi orang beda-beda. gimana nih tanggapan? Tapi kayaknya Saya mau lebih nanya. seru gitu. Gimana Sandi Sindoro? Nah, pengen nanya ini sih. Pasti kan di setiap komunitas gitu ya. Atau enggak perkumpulan pasti ada aja yang misalnya cuman datang doang nih pasti kan. Kau datang dan pergi. Datang terus ya cuman mau numpang nama doang gitu. Sandi. Iya, kayak saya. Datang-datang Gimana ikut tuh? syuting. Ya banyak sih. Kamu Kopelnya, Kopel udah kata saksi hidup saya, amin ya. Kita kasih mat. Dari 2017 gitu. Kita hampir punya 300 nih ya. Oh, anggotanya udah banyak banget ya. Iya, banyak. Itu kalau buat sekolah kita udah dapat berapa kelas tuh? Iya. 3 angkatan lah kalau tasnya. Saking nggak ada yang mau membayari. Bawa alma mater. Bukan. Sensor aja sensor. Sensor. Tapi nggak apa-apa deh, jangan usah. Nah itu banyak banget, ada
kan di komunitas itu atau organisasi itu ada konseptor, Iya. eksekutor, terus orang yang katakanlah antusias di mengikuti ataupun proyektor, Kalkulator. injektor dan lain sebagainya ya. Ya. Sehingga yaitu Apa? keringet mah mual patuker. Ketika sandi keringetna keluar, mual jatuh ke lengan pari. Catet quotes-nya. So, Kopel itu keren kali. Ini yang bikin saya bertahan selama beberapa tahun. Oh, jadi gitu. Selalu ada quotes yang membuat hati ini tenang. Siap. buat caption di Instagram. Jadi terharu. Gitu ya. Jadi begitu. Ya gitu lah. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Gua edan kan ya. Di komen udah ada lah. Ya pokoknya teman-teman yang pengen bertanya mengenai Kopel ataupun tentang apapun organisasi, kehidupan, kegiatan, keliling-keliling Jaramba dan sebagainya bisa di Kolom komentar ya. Untuk Nanti kita sama- jangan lupa follow IG-nya juga ya, komunitas Pena dan Lensa. Nanti Jangan lupa subscribe juga YouTube kita Kopel TV. Betul sekali. nanti jangan lupa komen karena komennya akan dinonaktifkan. Betul. Jadi percuma Anda komen goblok. Bodoh. Santai. Pokoknya teman-teman yang komen nanti akan kita bahas. Teman-teman pengen kita ngebahas apa? Ini Ya. akan menjadi salah satu podcast ngobrol saling silang energi. Betul. Mantap. Oke, terima kasih. Nanti komennya dikasih love. Tutup atau Oh, udah. Oke, terima kasih. Kela, nutup teh nah narasumber. Post tadi mah beres. biji buta ya? Siapa hostnya? Ente dong. Sikat aja ya. Tutup sama lu. Tutup. Gimana Oh tutupnya? ya udah. Oke, terima kasih Paling teman-teman. itu aja. Paling gitu aja dari kita. Closing statementnya apa? Oke. Jadi intinya buat yang mau masuk komunitas, entah komunitas apa itulah pokoknya. Lanjut. Ya, tapi Kela. Lah plecongin. jangan asal masuk komunitas, lihat dulu. harus. Itu dalamnya komunitas apa? Tuh, kalau misalnya udah masuk, Iya. nggak boleh ngasal. Terus dalamnya ada siapa aja harus tahu, kegiatannya apa aja harus tahu. Betul, jangan sampai hanjakal pada waktunya. Iya, jangan sampai ketika kita udah masuk ke komunitas, Betul. Kayak malah- Adib. Apa tuh? Bikin komunitas di dalam komunitas. Oh. Udah, gitu aja paling ya. Iya. Udah. Ya. See you. Oke, baik teman. Baik kembali. Ulang, tutupnya jelek banget. Gimana nih? Tutupnya Jelek banget. Jelek banget. Tutupnya jelek banget. Jadi Harus bikin dulu nih nanti penutupannya ya. Iya benar. Gimana nih penutupannya? Kopel. benar.